Hai, nama saya Bak Slamet. Saya berasal dari Tegal. Saya akan mempresentasikan tentang materi SKI kelas 7. Materi kita hari ini yakni modal kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nama saya Supri. Saya akan mengikuti presentasi dari Pak Slamet. Tolong diperhatikan videonya, tak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan modal kesuksesan Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah. Sebelum saya lanjutkan, coba apa yang kira-kira kalian pikirkan tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah? Pak. Saya berpikir orang-orang Mekah semuanya mengikuti Nabi Muhammad. Tak iya? Betul, Pak. Betul. Jawabannya Supri bagus. Tapi dakwah Nabi Muhammad juga ditentang oleh orang-orang Mekah, khususnya orang-orang Quraisy. Jadi tidak semua orang Mekah saat itu menerima dakwah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kita akan membahas tentang modal kesuksesan Nabi Muhammad saat berdakwah di Mekah ya. Ini sebelum hijrah Nabi Muhammad. Yang pertama, beliau punya sifat yang sabar. Beliau selalu sabar dalam menghadapi gangguan orang-orang kafir Quraisy, baik gangguan yang sifatnya verbal, yakni perkataan maupun fisik. Kesabaran Rasulullah itu menyebabkan banyak orang yang bersimpati kepada apa yang dibawa oleh beliau dan menjadi pengikut beliau. Begitu sabarnya Nabi Muhammad, beliau tidak membalas perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan buruk. Beliau malah mendoakan kebaikan untuk orang yang melakukan kejahatan. Kalau saya diperlakukan seperti Rasulullah, saya pasti marah, Pak. Itulah bedanya kita dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu beda dengan sampean. Kalau kita sendiri mungkin ya sama. Sama-sama marah seperti sampean. Modal kesuksesan yang kedua dari Nabi Muhammad yakni gigih dan ulet. Beliau gigih dalam berdakwah meskipun beliau itu mendapat gangguan dari keluarganya sendiri, yakni paman beliau Abu Lahab. Meskipun begitu, beliau tidak pernah mengenal kata menyerah. Bu, Abu, kenapa pamannya sendiri memusuhi Rasulullah, Pak? Apa Anda kasihan lihat Rasulullah capek berdakwah? Ya, seperti itulah orang berdakwah. Kadang orang terdekatlah yang menjadi musuhnya sendiri. Contohnya Abu Lahab itu, dia adalah musuh yang pertama kali menyakiti hati Nabi Muhammad waktu Rasulullah pertama kali menyampaikan dakwah secara terang-terangan di bukit apa? Di Bukit Sofa, Pak. Bagus sampean Supri, hebat, hebat. Modal yang ketiga yakni berakidah benar dan kuat. Nabi Muhammad tak pernah ragu dengan janji Allah yang akan selalu melindungi beliau. Beliau mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Rasa-rasanya beda dengan kita, Pak. Kalau rapat gak ada makanan, ya gak mau datang, Pak. Mungkin Supri ada benarnya. Kita kurang begitu ikhlas dalam melakukan sesuatu, dan akidah kita kurang benar dan kurang yakin terhadap janji Allah. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya ya. Sambil mendengar penjelasan saya, itu hidangan sambil dimakan ya, mumpung masih hangat-hangat. Nabi Muhammad memiliki akhlak terpuji dan selalu menjauhi kemungkaran. Itu adalah modal dalam kesuksesan beliau berdakwah di Makkah. Sejak muda, Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang selalu jujur dan tidak pernah berbohong.
Sebenarnya orang-orang Mekah itu tahu Nabi Muhammad tidak akan berbohong dalam dakwahnya. Tapi karena beberapa hal mereka itu enggan mengikuti ajakan Nabi Muhammad dalam memeluk agama Islam. Bah, kalau orang-orang tahu bahwa Nabi Muhammad itu jujur, kenapa tidak ikut, Pak? Aneh-aneh saja mereka, tak ya? Sebenarnya hal itu sama saja dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini. Contohnya, mereka tahu korupsi itu melanggar hukum dan dosa, tapi ya tetap saja mereka melanggar. Pak Slamet malah ngantuk, tak ya? Jangan ngantuk, Pak. Materi belum selesai, nanti sampean sudah tidur, tak ya? Oke, inyongnya orang ngantuk manding wes. Modal yang kelima dari kesuksesan dakwah Nabi Muhammad di Mekah yaitu mengakui kesetaraan derajat. Beliau itu sejak kecil selalu berteman dengan siapapun, tidak pernah membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin. Sehingga tidak aneh jika beliau sangat menjunjung tinggi persamaan derajat, tidak membedakan antara bangsawan dan budak. Hal itu jugalah yang membuat beliau mampu berdakwah ke segala lapisan masyarakat, yang bawah, yang menengah maupun yang bagian atas. Pak, saya minta contoh bagaimana cara Rasulullah bergaul dengan para sahabatnya, tak ya? Contohnya itu membebaskan para budak. Kemudian Rasulullah memanggil para sahabatnya dengan panggilan-panggilan yang mulia, tidak pernah merendahkan dan juga mengejek mereka. Itulah yang menyebabkan dakwah Nabi Muhammad SAW begitu sukses di Mekah. Namun pada akhirnya Nabi Muhammad terpaksa hijrah ke Madinah. Dan berakhirlah sudah presentasi hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika Anda semuanya suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oh iya, jangan lupa untuk di-share. Terima kasih. Sampai jumpa ya guys. Ketemu lagi insya Allah.